pagi Mitra, apa kabar? Semoga semuanya baik, sehat walafiat, itu yang kita harapkan. Pagi hari ini Jumat 28 Agustus 2020 kita ketemu lagi di Sensasi. 1 jam makin bergengsi. Dan kebetulan hari ini adalah jadwalnya HIPMI Kabupaten Banjarnegara. Di studio telah hadir beliau yang terhormat. Kalau saya katakan dulu beliau gitu ya. Ada Mas Kartono MM. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Kartono. Selamat pagi, waalaikumsalam Mas Bimo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lama kayaknya nggak ketemu ya? Iya, 5 bulan sekitar. Kurang lebih lah. Oke, kurang lebih 5 bulan udah ketemu. Pagi hari ini alhamdulillah bisa cerita lagi, bisa hadir lagi di Radio Suara Banjarnegara yang kaitannya dengan bisnis, kegiatan HIPMI. Ini di era pandemi sebentar ini, mungkin 1 menit tidak apa-apa lah. Seperti apa ini sekarang, Ya. Mas Kartono? Baik, terima kasih Mas Bimo. Kita di HIPMI memang selama 5 bulan ini hampir tidak ada kegiatan yang offline. Yang offline hampir tidak ada ya? Tidak ada. Online semua apa? Semua kita ke kegiatan diarahkan ke online. Ke online ya? Dan mungkin ini dengan sudah mulai diterapkan kebiasaan baru, kita rencana mungkin di bulan September sudah mulai. Iya ya. Mungkin ada kopdar kecil-kecilan dulu. Kopdar kecil-kecilan ya? Iya. Iya lah. Perlahan, yang penting semoga Indonesia normal kembali. Ya. Oke. Mas Kartono, untuk pagi hari ini kita akan berbincang masalah berbisnis di era kebiasaan baru ya. Betul. Betul. Ya. Oke, jadi walaupun suasananya seperti ini, bisnis tetap jalan. Baik, pagi untuk mitra yang sudah gabung di 104.4 FM Radio Suara Banjarnegara. Kita pagi hari ini berbincang-bincang dengan HIPMI Kabupaten Banjarnegara bersama ketuanya sendiri, Mas Kartono, Magister Manajemen. Berbisnis di era kebiasaan baru. Mas Kartono, ngomongin di dunia bisnis memang ya di suasana apapun tentunya tidak ingin ya bisnis itu sampai pudar, apalagi sampai mati, bukan meninggal dunia. Eman-eman gitu ya. Ini akibat dampak COVID-19 di dunia bisnis ini seperti apa, Mas Kartono? Ya, di era pandemi COVID-19 ini memang hampir semua sektor itu terdampak. Betul, betul. Walaupun ada sedikit sektor yang terdampak itu naik. Terdampaknya malah naik gitu Ya, Apa itu? seperti di produk-produk herbal kesehatan. Iya. Itu secara tren dan info dari beberapa teman, itu memang ada kenaikan tren selama pandemi ini. Oh, pandemi ya. Yang mungkin efek dari masyarakat yang dengan adanya pandemi ini lebih menjaga kesehatan dan juga mungkin asupan suplemen yang alami, seperti itu. Terus kemudian kalau untuk secara umum memang bisnis-bisnis yang terkait dengan kebutuhan tersier, kebutuhan sekunder ini yang paling terkena dampak. Kalau kebutuhan primer, kebutuhan pokok masih ya mungkin tidak terlalu terasa sekali. Itu dampaknya ya. Ya. Jadi ternyata ada yang diuntungkan juga ya dari kegiatan bagus sedikit. Karena ya kekhawatiran masyarakat tadi. Terus kemudian selain itu di bidang bisnis yang memang mereka sudah menerapkan digitalisasi di bisnis, mereka juga relatif bertahan. Karena dengan pembatasan skala besar ini secara nasional, otomatis memang mengurangi kontak langsung ataupun interaksi antar masyarakat. Betul. Yang notabene pasti ketika mereka ada kebutuhan, mereka memilih untuk bertransaksi secara online. Dan ini juga sama teman-teman yang memang sudah lama masuk di bisnis online, mereka lebih bertahan, bahkan ada tren kenaikan. Karena tadi orang yang tadinya mungkin belum terbiasa berbisnis online, tapi karena dipaksa dengan kondisi pembatasan interaksi sosial, sehingga mereka mulai terbiasa berbisnis belanja secara online. Seperti itu. Oke. Banyak plus minusnya, walaupun memang secara umum banyak yang terdampak yang kurang bikin maju. Betul. Dan tadi karena pembatasan ini ya skalanya skala nasional, sehingga dampak terhadap usaha kecil menengah pun sampai ke pelosok itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Oke. Tapi berpengaruhnya bukan naik ya.
berpengaruhnya menurun gitu. Iya. Oke. Nah, biar yang sudah menekuni dunia bisnis lah di berbagai lini bisnis apapun, ini untuk bisa tetap bertahan di era new normal atau kebiasaan baru ini, ada strategi yang bisa dipraktekkan mungkin Mas Kartono? Iya. Mau tidak mau kita sebagai pelaku bisnis memang harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Iya. Pinter-pinternya mensiasati. Betul. Pintar-pintarnya kita memanfaatkan kondisi yang ada. Iya. Dan juga mungkin kita juga perlu berinovasi, termasuk ada ya kreativitas di situ. Iya. Dan sekarang dengan adanya pandemi, terus kemudian dibarengi dengan era digitalisasi bisnis, mau tidak mau memang ya teman-teman yang ingin bertahan bahkan tumbuh itu ya harus masuk ke dunia bisnis online. Bisnis online ya. Apapun produknya. Walaupun mungkin Hmm. kalau secara transaksi belum bisa secara online, tapi ketika pemasaran memaksimalkan media online. Seperti itu. Ada tren baru terkait dengan bisnis online yang mungkin selama ini masih belum begitu banyak. Apa itu? Saya dapat informasi bahwasanya para pedagang di pasar pun mengalami pengaruh yang cukup signifikan penurunannya. Nah, itu ternyata banyak barang-barang ataupun produk kebutuhan sehari-hari yang dijual di pasar itu juga mulai dijual secara online. Secara online juga ya? Ya, jadi ada istilahnya COD. Terus kemudian mereka pesan dulu, terus kemudian besoknya baru diantar oleh penjualnya. Seperti misalkan selama ini kan mungkin kita identiknya beli ayam segar itu ke penjual di pasar. Ternyata sekarang banyak yang menjual secara online. Benar-benar segar. Jadi besok pesan hari ini, besok diantar segar. Itu seperti itu. Nah, ini mungkin beberapa produk yang selain ayam ini juga mungkin dilakukan hal yang sama sehingga tadi pedagang pasar yang tadinya konsumen datang tapi digantikan perannya oleh mereka yang menjual secara online. Seperti itu. Jadi memang sekarang banyak sekali dilakukan. Walaupun mungkin sekedar SMS atau WA sekarang sudah jadi terjadi ya. Iya, sudah menjadi hal terbiasa. Termasuk sampai yang kecil-kecil ada dawet juga sekarang online. Nah, dawet, terus kemudian minuman. Minuman teh dan lain sebagainya banyak. Sebelumnya kan memang identik ketika makanan yang siap santap itu diantar melalui aplikasi. Tapi sekarang langsung oleh si penjual diantar sendiri. Dan itu memang salah satu cara untuk tetap bertahan di era kebiasaan baru ini. Terus kemudian harapannya bisnis-bisnis lain yang belum ke online juga harus mulai latihan. Mau tidak mau minimal di pemasarannya dulu. Seperti itu. Sehingga memudahkan konsumen untuk mendapatkan informasi tentang produk yang kita jual. Betul. Jadi silakan yang selama ini mungkin masih asing dengan media online, dengan cara-cara online ya, mau tidak mau harus dicoba gitu ya. Betul. Tetap merasakan produknya agar usahanya tetap bisa bertahan. Terus kemudian terkait dengan strategi bertahan. Jadi dalam bisnis ini ketika memang misalkan kita belum bisa menaikkan penghasilan, profit, maka salah satu cara yang kita lakukan adalah menekan cost atau biaya. Ya. Mau tidak mau beberapa sektor bisnis ada yang sudah merumahkan karyawan. Itu juga bagian dari strategi untuk bertahan. Karena beberapa industri yang mereka terpengaruh produknya menurun permintaannya, khususnya yang ekspor. Karena kan ini hampir setiap negara itu kan memagari negara masing-masing. Sehingga terpengaruh mereka yang ekspor. Terus kemudian juga memang masyarakat mengalihkan pengeluaran itu fokus ke kebutuhan pokok. Nah, sehingga ketika industri mengalami penurunan, maka tidak mau biasanya juga akan melakukan misalkan merumahkan sebagian dan sebagainya. Ya, ini bagian dari yang memang sebenarnya pengusaha juga tidak mau melakukan itu, tapi tidak ada pilihan lain. Sehingga ya akhirnya menjadi pilihan pahit yang harus dihadapi. Dan harapannya ini tidak terlalu berlarut-larut gitu kan.
ketika nanti sudah mulai tertangani, ya sekarang pun sudah mulai diterapkan kebiasaan baru dengan menerapkan protokol COVID ini juga dalam rangka untuk menghidupkan kembali sektor ekonomi gitu. Dan intinya memang ada di kedisiplinan masyarakat untuk sama-sama menerapkan protokol COVID-19 itu. Nah, itu baru seputar bagaimana bisa bertahan, strateginya untuk bisa bertahan dalam dunia bisnis di era new normal. Karena semuanya mungkin bukan hanya sekedar ingin bertahan ingin maju, ingin tumbuh. Betul. Nah, nanti akan kita bahas lagi. Mitra Banjarnegara, untuk Anda para pebisnis dimanapun berada, silakan untuk tetap tongkrongin 104.4 FM Suara Banjarnegara. Karena pagi hari ini kita berbincang-bincang, ngobrol spesial seputar berbisnis di era kebiasaan baru bersama Ketua HIPMI Kabupaten Banjarnegara, Mas Kartono MM gitu ya. Mas Kartono, kalau tadi dampak bisnis akibat COVID sudah disampaikan, strategi untuk bertahan juga sudah dipaparkan. Padahal orang itu tentunya bukan hanya ingin bertahan ya, tapi bagaimana bisa segala kegiatan, segala usaha kita bisa tetap tumbuh kembang. Ini di suasana new normal. Apa yang harus kita lakukan, Mas Kartono? Ya, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait stimulus untuk meningkatkan ekonomi. Dan memang yang saya lihat beberapa program itu fokus untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, diharapkan dengan nanti meningkatnya daya beli ini nanti ekonomi bisa tumbuh kembali di masyarakat. Menggeliat lagi. Betul, menggeliat kembali. Nah, kita sebagai pelaku bisnis tentunya harus menangkap peluang itu agar tadi ketika kita terkena dampak mungkin kita turun, terus kemudian kita mencoba untuk bertahan. Kemudian ketika daya beli masyarakat sudah mulai pulih, maka harusnya bisnis kita juga mulai tumbuh kembali gitu. Nah, harusnya. Nah, maka kita perlu tadi mempersiapkan beberapa hal terkait dengan menangkap peluang itu. Dan beberapa hal yang bisa dilakukan seperti tadi sampaikan untuk kita terbiasa dengan transaksi secara online, bisnis online. Terus kemudian sebisa mungkin juga kita mungkin menyiapkan produk yang memang banyak dicari oleh masyarakat di era kebiasaan baru ini. Produk yang banyak dicari oleh masyarakat ya. Betul, kebiasaan baru ini. Masih banyak dicari, masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi pada dirahasiakan contohnya apa itu? Nah, satu di antaranya lah yang banyak dicari. Terkait dengan kebutuhan pokok jelas lah ya, karena itu kebutuhan sehari-hari. Terus kemudian kebutuhan lain yang terkait dengan karena mereka itu sudah lama tidak berinteraksi dan sebagainya gitu kan, sehingga kita perlu ada inovasi produk yang mungkin bisa memenuhi kebutuhan terkait dengan mungkin ada sisi kreativitas, hiburan dan mungkin adanya interaksi tapi memang dengan menerapkan protokol COVID-19 itu. Nah, kita berharap dengan mulai diperbolehkannya interaksi terbatas itu, kita dunia bisnis juga bisa memanfaatkan itu. Nah, hanya mungkin pola yang harus dikembangkan pasti berbeda dengan sebelumnya. Kalau misalkan normalnya normal baru juga gitu. Betul. Biasanya. Selamat pagi, halo untuk Anda yang kesempatan pagi hari ini, walaupun waktunya tinggal sekitar 14 menit lagi bersempat gabung, belum terlalu ketinggalan. Masih ada waktu untuk menyimak obrolan seputar berbisnis di era kebiasaan baru dengan HIPMI Kabupaten Banjarnegara. Mas Kartono yang hari ini hadir di studio. Mas Kartono, sebelum kita lanjutkan perbincangan seputar berbisnis di era kebiasaan baru, ini ada WhatsApp yang masuk dari pendengar, kita bacakan dulu. Boleh ya? Oke. Selamat pagi untuk Mbak Dewi Karina Bilkis. Sudah dengar suaranya, sering dengar, tapi alamatnya belum tahu ini di mana. Pak Kartono yang terhormat, mengikuti tema yang Pak Kartono sampaikan, berbisnis di era AKB dengan bisnis online memang praktis,
pesan produk datang bayar, atau sebaliknya bayar produk datang ada perizinankah bisnis online? Berarti ini ada perizinankah bisnis online? Karena aku pernah dapat kiriman tapi tidak pesan suruh dibayar. Setelah aku hubungi anak-anak enggak yang kirim barang, anak-anak enggak yang kirim barang, yang macam-macam gini gimana gitu ya. Dari mana pengirim dapat alamat dan nomor telepon serta WA penerima? Ini pertanyaannya madam. Gimana? Mudah ya, Mas? sudah saya tangkap. Sudah ditangkap? Ya. Oke, silakan. Kalau sudah tangkap saya ulangi lagi. Ini saya juga harus menangkap. Ya, jadi kalau terkait dengan apakah ada perizinan di bisnis, sebenarnya bisnis online kan sama dengan bisnis yang lain, hanya modelnya yang berbeda gitu kan. Kalau dulu mau berbisnis itu ya jualan, misalkan harus punya toko. Kalau sudah punya toko harus perlu ada izinnya, ini itu dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya di bisnis online lebih praktis gitu kan. Kalau kita hanya fokus menjual, maka tidak perlu banyak izin yang harus diurus. Bahkan kalau saya tanya, nggak usah mikirin izin dulu kalau jualan online. Yang penting kita dapat produknya. Dan biasanya produk ini kan diproduksi oleh produsen. Nah, biasanya produsen ini biasanya kan pasti sudah punya izin biasanya gitu kan. Nah, maka tugas kita menjual saja dulu gitu kan. Nah, sampai nanti dapat profit dan sebagainya. Nah, di situ kalau memang misalkan mau mengurus izin legalitas itu juga bisa gitu kan. Dan sekarang juga sudah bisa dilakukan melalui OSS, sistem online, bisa dari rumah, dari HP juga bisa. Untuk seperti surat izin usaha perdagangan, terus ada namanya nomor induk berusaha NIB, itu sudah bisa melalui online juga. Tapi saran saya, kalau memang mau memulai bisnis dengan berbisnis menjual online, mulai dulu saja. Mulai dulu ya? Iya, jangan mikirkan izin dulu. Izinnya tidak usah dipikirin dulu ya? Betul. Tapi pada akhirnya nanti tetap pakai izin? Nah, ketika online, ini izin ini kan sebenarnya opsional. Opsional dalam arti misalkan memang dia sudah waktunya membutuhkan izin. Karena satu dan lain hal, ini ya mau tidak memang harus mulai mengurus ya. Itu seperti itu. Apalagi misalkan nanti biasanya kan ketika kita ini nanti ada kaitannya dengan bagaimana memulai bisnis bagi pemula itu kan. Ada kaitannya ya? Ada kaitannya. Nanti saya sampaikan terkait memulai bisnis di online ini bagi pemula. Itu seperti itu. Kemudian kasus yang kedua, yang infonya misalkan dia dapat kiriman barang tapi mungkin merasa tidak pesan, terus kemudian mengkonfirmasi ke pihak-pihak yang kemungkinan mengirim juga tidak mengirim, dan dapat alamat juga ini. Dan dapat alamatnya dari mana? Ya, ini memang ya saya sendiri juga belum pernah mendapatkan kasus seperti belum pernah mengalami ya. Atau bisa jadi mungkin surprise dari temannya tanpa ngasih tahu, mungkin bisa juga. Ada kemungkinan gitu ya. Atau misalkan yang bersangkutan sudah terbiasa belanja online di toko tertentu, dapat bonus yang dikirim tanpa tanpa memberitahu, mungkin juga gitu kan. Kalau itu sih mungkin kita beberapa kali sudah pernah mengalami itu gitu kan. Mungkin itu jawaban saya, dan nanti juga terkait dengan memulai bisnis bagi pemula. Untuk Mbak Dewi Karina Bilkis, masalah izin untuk bisnis online nanti aja dulu lah. Yang penting menjualnya bisa dulu itu ya. Betul, ya. Bisa sukses untuk memasarkan. Betul. Nah, ini bagi para pebisnis nih, khususnya untuk para pemula yang ingin mulai bisnis di era new normal ini, tentu juga terkait dengan strategi juga biar tidak gagal gitu. Gimana Mas? Jadi belajar dari beberapa krisis ekonomi yang pernah terjadi 98, 2008, dan sekarang karena dampak dari pandemi ini, ini juga jelas kita mengalami penurunan dari sisi ekonomi gitu kan. Walaupun mungkin belum disebut sebagai krisis gitu kan. Tapi di setiap pasca krisis itu kan pasti nanti grafik itu akan naik kembali. Dan disinilah kesempatan bagi semua orang untuk sama-sama memulai bisnis. Nah, bedanya mungkin yang sudah lama memulai bisnis sudah lebih berpengalaman. Kalau yang baru mungkin ya harus belajar dari yang mudah dulu. Nah, dengan cara tadi, salah satu yang dianjurkan oleh banyak
pelatih bisnis adalah memang di awal ketika kita memulai itu ya kita mulai menjual. Latihan menjual. Itu seperti itu. Boleh kita mungkin mulai dari produksi produk. Tapi tadi penjualan juga tidak boleh dilupakan. Penjualan jangan dilupakan. Iya. Nah, maka yang teman-teman yang akan memulai bisnis pemula, benar-benar pemula, sebaiknya mulai dari menjual terlebih dahulu. Dan selama ini yang menjadi momok besok, saya nggak ada modal. Nah ini kira di sekarang ini memungkinkan kita dapat barang atau menjual barang tanpa harus mengeluarkan modal itu. Modal dulu. Berarti modal ngomong juga bisa. Itu, betul. Modal ngomong, modal jari, ketik saja gitu kan. Itu sangat mungkin bisa gitu kan. Nah, ketika sudah terbiasa, ibaratnya sudah pecah telur lah, sudah bisa jualan. Terus kemudian mungkin akan menambah produk atau saya ingin produksi sendiri lah, mungkin baru mengarah ke sana. Nah, maka memang baiknya dari awal ini memulai yang sederhana dulu. Menjual dulu. Terus kemudian nanti kalau sudah mulai berkembang, pasar konsumennya sudah ada. Nah, misalkan kita mau memproduksi produk sendiri juga bisa. Nah, nanti terkait dengan perizinan, kalau kita hanya jualan online dan hanya menjual produk, saya kira belum perlu mengurus izin terlebih dahulu. Jalan dulu saja. Nanti biasanya setelah kita jalan berkembang, nanti kita akan membutuhkan izin itu. Membutuhkan dalam arti satu, misal nih, dalam mengembangkan bisnis kita tidak bisa terlepas dari misalkan menambah modal. Betul. Kita perlu pembiayaan dari pihak ketiga, lembaga keuangan, ada perbankan, ada koperasi mungkin dan sebagainya. Yang di situ biasanya mensyaratkan adanya izin usaha. Nah, disitulah dibutuhkan. Baru nanti lah ya. Nah, kemudian tadi misalkan kita menjual produk herbal, selama ini kita hanya menjual produk orang. Tapi ketika nanti kita mau memproduksi, maka kita harus mengurus izin ini, harus diurus. Nah, disinilah kita membutuhkan perizinan. Nah, terus kemudian misal kita ternyata seiring berjalannya waktu menyuplai produk untuk pemerintah. Nah, pemerintah memang harus mensyaratkan adanya legalitas. Nah, disitulah kita butuh sekarang itu di sistem OSS, sistem online untuk ngurus perizinan. Itu yang penting kita bisa kayak daftar Facebook lah, Mas. Kita daftar, nanti ada verifikasi email. Nah, nanti kita bisa login ke halamannya BKPM dan koordinasi penanaman modal pusat. Nah, nanti kita mengurus izin, ada IUMK, izin usaha mikro kecil. Itu praktis sekali. Nanti kita bisa dapat. Nah, itu biasanya untuk usaha UMKM. Itu pun bisa dilakukan secara online juga. Itu secara online juga. Pokoknya duduk di rumah, itu nanti langsung dapat email namanya nomor induk berusaha dan surat izin usaha perdagangan. Mas Karlo, menarik sebenarnya apa yang disampaikan bagi orang yang ingin usaha penasaran. Tapi karena durasi masih ada 1 menit tersisa gitu ya. Mungkin ada closing statement terkait berbisnis di era kebiasaan baru. Silakan Mas Karlo. Baik. COVID-19 ini memang sangat berdampak terhadap dunia usaha, akan tetapi bukan menjadi akhir dari sebuah perjalanan bisnis gitu kan. Dan sebenarnya anggap saja mungkin ini cooling down, yang harapannya kita bisa mengumpulkan energi kembali, mengumpulkan strategi untuk bisa tumbuh kembali seiring dengan tumbuhnya ekonomi di masyarakat, seperti itu. Dan ini adalah peluang baru baik bagi pelaku bisnis yang sudah lama ataupun bagi para calon wirausahawan untuk memulai bisnis. Inilah saat yang tepat, karena ibaratnya kita grafiknya sedang di bawah, akan naik ke atas. Nanti kita optimis kita juga akan ikut terbawa naik grafiknya ke atas secara bisnis. Itu Mas Bimo. Baik, terima kasih sekali Mas Kartono, tamunya di Studio Suara Banjarnegara.